Hai geng, pada kali ini film gue akan menceritakan alur cerita dari film Ten Promises to My Dog. Film ini menceritakan tentang persahabatan seorang gadis muda dengan seekor anjing yang ia temukan di belakang halaman rumahnya. Ia pun mengadopsinya dan berjanji bahwa dia akan mengikuti 10 perintah yang telah dibuat ibunya saat ia akan merawat anjingnya tersebut. Mereka pun saling menjaga satu sama lain sejak itu. Sampai suatu hari ia tersadar telah menghabiskan 10 tahun terindah bersamanya. Bagaimana kisah persahabatan mereka berdua? Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita dewasa sedang menceritakan tentang masa kecilnya dahulu. Cerita itu pun dimulai dari gadis kecil bernama Akari berumur 14 tahun yang hendak pulang sekolah bersama temannya yang bernama Hoshi. Saat di perjalanan ia tiba-tiba dihampiri oleh seekor anjing yang sedang tersesat. Akari yang ternyata menyukai binatang lantas menggendongnya dan berniat untuk merawatnya. Namun tak lama pemilik anjing tersebut yang masih mencarinya datang untuk mengambilnya. Pada malam harinya Akari yang sedang berulang tahun merasa kecewa karena sang ayah yang berprofesi sebagai seorang dokter bedah selalu telat pulang dan tak mempunyai banyak waktu untuknya. Dari sanalah Akari merasa kesepian dan mengatakan ke ibunya ingin memiliki seekor anjing untuk dijadikan teman bermainnya. Suatu hari saat Akari pulang sekolah, ia mendapati rumahnya sepi dan ibunya tak berada di rumah. Ia pun mencoba mencarinya ke halaman belakang. Namun ia justru menemukan seekor anak anjing golden yang menggemaskan. Ia pun mencoba untuk menangkapnya, namun anjing tersebut cukup pintar untuk menghindarinya. Di saat itu pula ayah Akari menelponnya. Ia mengabarkan kalau ibunya telah dilarikan ke rumah sakit yang mengharuskannya dirawat dalam waktu yang cukup lama. Ternyata ibunya tersebut mengidap kanker stadium akhir yang memungkinkannya tak dapat bertahan lama. Keesokan harinya saat di sekolah, Akari yang sedang merasa sedih dihibur oleh Hoshi dengan permainan gitarnya. Lalu seperti biasa mereka pun selalu pulang bersama. Saat berada di rumah, ternyata anak anjing tersebut terlihat kembali pada hari itu. Akari pun mencoba menangkapnya, namun anjing itu justru berlari masuk ke dalam rumah dan hal itu pun membuat Saito ayah Akari ketakutan. Setelah berhasil menangkapnya, Akari pun membawa anjingnya diam-diam ke rumah sakit untuk menunjukkan kepada ibunya. Ibunya pun merasa lega melihat Akari sangat bahagia karena kedatangan anjing tersebut. Karena salah satu bagian kaki anjing tersebut berwarna putih, mereka pun lantas menamainya sok atau sokse yang berarti kaos kaki. Lalu ibunya pun memberitahu Akari tentang 10 janji untuk anjingnya yang akan ia rawat. Akari pun diminta untuk berjanji kepada anjing tersebut jika ia benar ingin merawatnya. Seperti ia harus menjaganya, mengajaknya bermain, dan selalu mendengarkannya. Ibunya pun mengatakan Sokse mungkin hanya berumur 10 tahun. Dan Akari pun berjanji jika sudah tiba waktunya, ia akan selalu berada di sisi Sokse. Setiap hari pun mereka lewati dengan bermain bersama. Sampai tiba di mana hari-hari Akari yang terasa berat karena kehilangan sosok ibunya. Dan kini ia hanya tinggal bersama ayahnya yang sibuk dan seekor anjing peliharaannya. Sejak kepergian ibunya, Akari hanya menghabiskan waktunya untuk berbaring di tempat tidurnya. Dan hal itu membuat lehernya kaku tak bisa digerakkan. Sampai suatu hari akhirnya ia tahu dari seseorang kakek kalau Sokse ternyata sebenarnya bukanlah anjing liar. Dan ternyata tak lain Sokse adalah anjing pemberian dari ibunya yang sengaja dilepaskan di belakang halaman rumahnya.
Pada malam harinya, Akari pun dapat menggerakkan kembali kepalanya berkat Sokse yang mengajaknya bermain game penurut yang biasa mereka lakukan. Namun suasana mendadak berubah ketika ayahnya pulang dan mengatakan ia telah ditugaskan di luar kota yang mengharuskannya mereka tinggal di asrama yang sudah disediakan. Dan pahitnya ia tak bisa membawa Sokse karena di sana tak diperbolehkan membawa hewan peliharaan. Akari yang sangat mencintai dan tak ingin kehilangan Sokse terpaksa menitipkannya kepada Hoshi sampai ayahnya mendapatkan rumah baru. Akari pun yang rindu setiap hari hanya bisa memandangi foto Sokse. Beberapa bulan setelahnya, Akari pun mendapatkan pesan dari Hoshi yang berisikan ia akan berangkat ke Paris esok hari untuk melanjutkan sekolah musiknya di sana. Ia yang sudah berjanji kepada Hoshi untuk menemuinya, keesokan harinya diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor untuk ke bandara. Namun di pertengahan jalan, ia ditelepon oleh atasannya yang memintanya untuk segera ke rumah sakit karena keadaan darurat yang mengharuskan seorang pasien segera dioperasi, dan hanya Saito-lah yang dipercaya melakukan operasi tersebut. Dengan rasa kecewa, Akari pun melanjutkan perjalanannya sendiri. Ternyata ia telat beberapa menit saja. Hoshi telah pergi, namun ia meninggalkan sebuah catatan untuk Akari. Di sisi lain, Saito memutuskan untuk mengundurkan diri agar dapat memperbaiki hubungannya dengan Akari. Sokse pun yang ditinggal oleh Hoshi melarikan diri untuk mencari Akari di rumah lamanya. Ia yang mendapati rumah tersebut kosong tak berhenti berusaha mencari Akari di setiap jalan. Sampai akhirnya ia tersesat dan ditemukan oleh petugas yang menghubungi nomor yang ada di leher Sokse. Dan sejak itu Sokse pun bersama Akari lagi dan menemani setiap hari-harinya. Hubungan Akari dan ayahnya pun semakin membaik. Ia melakukan pekerjaan rumah bersama dan ayahnya pun membuka klinik di rumah agar tetap dekat dengannya. 7 tahun pun berlalu. Akari tumbuh menjadi gadis dewasa dan meneruskan pendidikannya di sebuah fakultas dokter hewan. Hari-harinya pun selesai kuliah masih ia habiskan bersama Sokse. Orang-orang di sekitarnya pun sangat menyayangi Sokse. Pada suatu hari, ia mengetahui bahwa Hoshi, teman masa kecilnya dulu, sudah menjadi seorang gitaris yang terkenal. Dan untuk pertama kalinya mereka bertemu kembali di sebuah acara konser yang menampilkan Hoshi. Di sini kita bisa melihat mereka berdua ternyata saling mempunyai perasaan suka. Akari pun yang semakin tumbuh dewasa, sibuk dengan segudang kegiatan dan juga ia mulai merasakan cinta. Ia pun mulai marah kepada Sokse karena hal-hal kecil dan melupakan satu persatu janjinya kepada Sokse. Hal itu pun membuatnya mulai menyesali keberadaan Sokse yang dimana ia harus setiap hari mengurusnya dan menemaninya. Singkat cerita, setelah lulus kuliah, Akari pun diterima bekerja di sebuah kebun binatang. Pekerjaannya itu membuatnya hanya dapat pulang seminggu sekali. Hari-hari Sokse pun hanya dihabiskan bersama ayahnya. Walau begitu, bagi Sokse, sosok Akari tetap temannya yang selalu ia tunggu kedatangannya. Namun tak Akari sadari, Sokse pun bertambah tua dan kondisinya pun semakin hari mulai melemah. Di usianya yang ke-10, Sokse yang sangat merasa kesepian hanya dapat mencuri foto Akari yang dibawa ke dalam kandangnya. Sampai pada suatu hari, Sokse pun yang kondisinya semakin lemah hanya terbaring di lantai seharian.
Ayahnya pun langsung menghubungi Akari untuk memberitahu keadaan Sokse. Akari pun seketika mengingat dan baru menyadari kalau akhir-akhir ini ia telah mengabaikan janjinya kepada Sokse yang dibuat oleh ibunya. Ia pun segera bergegas pulang. Dan saat di rumah, Akari pun segera memeluk Sokse dan meminta maaf kepadanya. Ia pun membaca satu persatu janjinya dari buku yang ibunya buat dahulu. Hal itu pun membuat Akari tak sanggup membendung air matanya. Dan sampai akhirnya Sokse pun meninggal di pelukannya. Banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini. Belajarlah setia meski menunggu dan selalu tepati janji meski pahit. Sekian alur cerita dari 10 Promises to My Dog. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari film gue. See you.